Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Septul Samsi, Dewan Ponpes Al-Maksum Staf SMK Terpadu Aliwan Tasikmalaya. Saya akan memberikan suatu video dari program ngajiku yang sudah seleksi administrasi pada minggu kemarin tentang program ngajiku yang ada di nasional. Oleh karena itu, saya akan memberikan suatu video waktu 10 menit ini tentang yang saya ambil tentang akhlak. Baik, yang pertama itu akhlak. Akhlak itu ada 3. Ada akhlak kepada sesama, ada akhlak kepada lingkungan, ada akhlak kepada agama. Momen yang kita harapkan itu bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita fitrah menjadi manusia yang mampu menerapkan akhlak. Akhlak itu adalah suatu budi pekerti yang saya dibuat di sini. Saya membuat soal dan saya akan jawab. Apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah itu adalah perkara yang tangguh yang harus kita terapkan dan kita harus bisa menerapkan di dalam mengambil keputusan. Itulah termasuk akhlak. Jawabannya adalah amanah berarti memegang teguh kepercayaan. Itulah termasuk akhlak. Selanjutnya, dari akhlak sesama itu ada 2 contoh yang terpuji kepada sesama. Yang pertama itu menghormati, jawabannya menghormati orang yang lebih tua dan membantu orang yang membutuhkan. Akhlak terpuji itu jawabannya menghormati orang yang lebih tua dan orang yang membutuhkan. Dimanapun kita orang tua harus dihormati dan dimanapun orang yang membutuhkan pertolongan, siapapun agamanya, kita harus saling membantu agar kita mampu menerapkan menjadi akhlak yang lebih baik. Selanjutnya, mengapa di dalam akhlak kepada manusia itu harus menerapkan kolaboratif? Penting dalam interaksi. Jawabannya karena mendorong kerja sama, saling menghargai, saling menciptakan antara kita menjadi manusia yang produktif di dalam bentuk apa saja. Itulah kepada manusia, akhlak kepada manusia. Terapkanlah ketubuhan, kepercayaan. Jawabannya poin kedua, terpuji harus kita saling menghormati kepada orang tua dan membutuhkan. Poin ketiga dari akhlak kepada manusia adalah kolaboratif. Orang yang saling menciptakan hubungan harmonis supaya kita itu tenang, santai, damai. Itulah menjadi manusia, akhlak kepada manusia. Selanjutnya ada akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan, apa yang kita maksud? Jawabannya, akhlak terhadap lingkungan adalah mampu melestarikan, jawabannya, bentuk-bentuk tanggung jawab, rasa syukur kepada Allah dalam bentuk apa saja rasa syukurnya, supaya kita mampu melestarikan lingkungan, alam sekitar, gitu ya. Dalam konteks Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kehancuran itu alam tergantung manusianya sendiri. Kita itu harus mampu menjaga lingkungan agar kita nyaman dan tentram pada lingkungan. Selanjutnya, di dalam lingkungan itu akhlak kepada lingkungan, 2 contoh tindakan berakhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, mengurangi penggunaan sampah yang tidak baik atau pakaian-pakaian yang kita diberikan kepada orang-orang yang tidak baik. Berikanlah kepada orang yang baik. Atau
kita itu tindakan-tindakan yang tidak baik seperti kan itu berpakaian di mana saja atau kita tidak diberikan pada tempat yang lebih baik. Disitulah area-area penghijauan dengan nanam pohon-pohon supaya itu melestari dan sebagainya. Selanjutnya, mengapa menjaga kebersihan lingkungan dianggap penting? Sabab menjaga lingkungan penting karena menciptakan sudut atau nyaman yang sehat. Yang sehat seperti apa? Sehat dalam bentuk apapun. Sabab an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Atau membahasakan di situ at-taharatu satrul iman. Dalam konteksnya kebersihan, kesucian sebagian dari iman. Lingkungan itu sangat mendukung jika kita itu mampu menjaga lingkungan dengan baik dalam mengurangi kita membuang sampah kepada di situ sembarangan atau kita membuang pakaian sembarangan belum pada tempatnya kita yang saya sampaikan. Terus harus mampu menerapkan menjaga kelestarian di dalam kebersihan. Selanjutnya, masih tanya pertanyaan dari Ustaz ini adalah akhlak terhadap agama lain. Soalnya yang dimaksud dengan tasamuh itu apa sih? Menghargai perbedaan. Di dalam moderasi beragama, kita itu harus mampu menghargai. Menghargai seperti apa? Menghargai kepada sesama, menghargai kepada agama yang lain. Kita itu menjadi manusia yang harmonis, yang damai, yang santun, supaya kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang selanjutnya, contoh dari akhlak baik terhadap agama lain, menghormati tempat ibadah agama yang lain. Di situ kenapa di Jakarta ada Istiqlal, ada gereja, ada terowongan dari Masjid Istiqlal ke gereja ke Istiqlal. Terapkanlah untuk kenyamanan agama di dalam moderasi beragama. Artinya bahwa kita itu harus mampu menerapkan jiwa sosial, interaksi, toleransi. Itulah yang disebutkan bahwa kita itu termasuk manusia yang mengatur agama yang lain, saling menghormati, gak boleh saling membenci dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya, mengapa pentingnya kita untuk bersikap toleransi? Artinya bahwa kita itu harus mampu menerapkan toleransi yang baik antar umat beragama, kerukunan beragama, supaya kita mampu menerapkan jiwa-jiwa yang dicontohkan oleh Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'izatil hasan wa zabilhum billati ahsan." Kenapa kita harus menciptakan seperti itu? Sebab kita harus mampu melestarikan dengan kita sebagai hamba-hamba Allah. Apa? Dengan hikmah, dengan contoh, dengan keteguhan, dengan keberanian. Adanya akhlak di sini, akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada agama yang lain. Dari pembicaraan saya ini bisa tarik kesimpulan bahwa akhlak kepada manusia itu harus mampu menerapkan amanah yang baik. Terpuji, terapkanlah menghormati. Kolaboratif, terapkanlah ciptakan yang akan mendapatkan keharmonisan. Selanjutnya, lingkungan adalah sebagai karakter yang kita merawat dan melestarikan. Disitulah jangan buang sampah sembarangan. Apa saja, mau dengan plastiknya atau apa saja di dalam baju kotor yang gak boleh buang
pada tempat yang tidak baik, harus sepertikan tempat yang lebih baik. Yang terakhir adalah kita terapkanlah akhlak kepada agama yang lain, supaya kita itu mampu menjadi manusia yang bermanfaat. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.